Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen Data dan Informasi yang terdiri dari Mas Rian Pramudia, lalu ada Novi Siti Nurapriani, lalu ada Mas Muhammad Riki Duyanto, dan Mas Hamzah Sidkon. Selanjutnya pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai scope case, di mana cakupan sistem meliputi aktivitas utama penjual dan toko di platform marketplace, mulai dari pengelolaan profil toko, katalog produk dan variasi, manajemen stok dan harga, hingga penawaran promo serta layanan pelanggan. Alur checkout dibahas secara terbatas, hanya sebatas aspek yang berkaitan dengan layanan pelanggan dan kinerja seller, seperti ulasan produk maupun interaksi dengan tiket komplain. Lingkungan kerja tidak mencakup modul eksternal seperti data logistik maupun integrasi akuntansi. Selanjutnya ada business process mapping. Proses bisnis yang pertama yaitu ada pengelolaan akun dengan tujuan memastikan preferensi akun terjaga dan valid untuk aktivitas transaksi dengan entitas utama akun dan data kunci seperti berikut. Lalu yang kedua ada pengelolaan profil toko dengan tujuan untuk memperbaharui identitas, kontak, dan kebijakan toko dengan entitas utama, shop, dan relasi R1. Lalu untuk data kuncinya seperti berikut. Lalu ada proses bisnis, lalu ada proses bisnis pengelolaan katalog produk dan SKU dengan tujuan menambahkan dan memelihara daftar produk dan variasinya dengan entitas utama produk, SKU, relasi R2, dan R4 dengan data kunci seperti berikut. Lalu selanjutnya ada proses bisnis stok, harga, dan promo dengan tujuan untuk menjaga ketersediaan barang dan strategi harga promo dengan entitas utama yaitu SKU, pergerakan stok, harga, promo, relasi R5, R6, dan R13 dengan entitas sebagai berikut, dengan data kunci sebagai berikut. Lalu ada proses bisnis layanan pelanggan, tiket, dan komplain dengan tujuan untuk menangani keluhan dan pertanyaan pelanggan secara sistematis dengan entitas tiket dan subkelas pengiriman, pembayaran, pesanan, refund, dan batal, dan kata kunci sebagai berikut. Lalu ada proses bisnis checkout dan order management dengan tujuan untuk mencatat transaksi pembelian dan status pemrosesannya dengan entitas pesanan, relasi R3 dan R9, dan data kunci sebagai berikut. Lalu ada proses metrik kinerja seller dengan tujuan untuk memantau kualitas pelayanan toko dengan ini performa metrik, ulasan produk, relasi L12, relasi R10, dan R11, lalu kata kunci sebagai berikut. Lalu ada proses pengelolaan iklan dengan tujuan meningkatkan visibilitas produk untuk mendorong penjualan. Lalu entitas iklan, produk, shop, relasi R14 dan R1, dan data kunci sebagai berikut. Lalu ada pengelolaan toko dengan tujuan memberikan insentif dan potongan harga untuk meningkatkan daya tarik pembelian dengan entitas promo, fix persen cashback. Lalu adalah relasi R13 dengan data kunci sebagai berikut. Lalu ada proses bisnis manajemen stok otomatis dengan tujuan untuk menjamin akurasi jumlah stok terhadap transaksi dengan entitas SKU, pergerakan stok, relasi R5, dan data kunci sebagai berikut. Selanjutnya ada entitas dan atribut. Yang pertama ada entitas reguler akun dengan atribut account ID sebagai primary key, lalu tipe akun, nama legal, bio, jenis kelamin, tanggal lahir, profile picture, email, rekening bank, nomor rekening, PON, dan status account. Digambarkan dengan R seperti berikut. Lalu ada entitas regular shop dengan shop ID sebagai primary key, lalu nama toko, slug, deskripsi, kontak toko, alamat, start at, end at, lalu status toko dengan demikian sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada entitas regular produk dengan atribut product ID sebagai primary key, nama produk, deskripsi, dangerous good, pre-order days, min jumlah beli, kondisi, GTIN, product picture, kategori ID,
status listing, create ad, update ad, seperti berikut. Lalu ada entitas SKU dengan atribut SKU ID sebagai primary key, lalu varian name, atribut JSON, SKU pitch, berat, dimensi, lalu ada status SKU. Selanjutnya ada weak entitas pergerakan stok dengan atribut movement ID sebagai partial key dari SKU ID dengan atribut lainnya itu tipe, KTY, dan reason. Lalu ada entitas regular harga dengan atribut price ID sebagai primary key, harga normal, price apply, price until, dan active flag. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Hamzah. Oke, berikutnya adalah entitas promo, dia sebagai superclass, atributnya adalah promo ID sebagai primary key, ada nama promo, ada tipe, ada main spend, ada status promo, promo until, dan promo apply. Berikutnya adalah entitas fixed discount, dia sebagai subclassnya, terdiri dari amount, kemudian ada entitas persen, kemudian di bawahnya ada persen, kemudian ada entitas cashback sebagai subclassnya, kemudian di bawahnya adalah CB amount. Berikut adalah diagram di bawahnya. Lanjut terkait masalah entitas tiket, dia sebagai superclass juga, di mana atributnya terdiri dari tiket ID sebagai primary key, ada status tiket, ada SLA deadline, ada tiket open, tiket close, channel, dan prioritas. Nah, di bawahnya ada spesialisasi A sebagai kategori proses, dia adalah disjoin parsial, terdiri dari tiket pengiriman, tiket pembayaran, tiket pesanan. Kemudian ada spesialisasi B, dia adalah keputusan dan aksi, disjoin dan parsial juga. Di bawahnya adalah tiket refund dan tiket batal order. Kemudian dilanjutkan dengan spesialisasi C, yaitu pemilik atau aktor, dia sebagai disjoin parsial juga. Di bawahnya adalah buyer tiket, kemudian ada seller tiket. Lalu kita masuk kepada entitas pesanan, di mana memiliki atribut order ID sebagai primary key, ada order date, ada alamat buyer, ada jenis pengiriman, ada kurir, ada pesan buyer, ada total bruto, ada diskon, ongkir, dan total net. Kemudian ada order status. Nah, detail diagramnya ada di bawah ini. Lanjut untuk entitas ulasan produk, di mana memiliki atribut ID ulasan sebagai primary key, ada rating, ada komentar, ada tanggal ulasan, dan ada gambar ulasan. Dengan penjelasan diagram sebagai berikut. Lalu ada entitas metric performa, di mana memiliki atribut metric ID sebagai primary key, ada periode, ada average response time, ada first response time, ada resolution time, ada fulfillment rate, ada order defect rate, ada return rate juga. Kemudian penjelasannya dalam diagram di bawah ini. Lanjut untuk entitas iklan, dia sebagai superclass juga, di mana memiliki atribut ada additional ID, yaitu sebagai primary key, ada status iklan, ada target ROAS, ada durasi, ada mode pemilihan, ada saldo iklan, dan ada strategi iklan. Kemudian ada spesialisasi, lanjutannya adalah sebagai jenis penempatan, dia overlapping untuk totalnya, di mana terdiri dari iklan pencarian dan iklan discovery. Kemudian ada keranjang, di bawahnya adalah iklan banner. Untuk penjelasan detailnya ada diagram di bawah ini. Lalu kita akan melihat tabel untuk hasil identifikasi relationship, di mana dalam tabel itu ada kode relasi, ada nama relationship-nya, ada entitas A dan B-nya, ada min-max-nya, ada min-max B, ada tipe relasi, partisipasi, dan atribut relasi. Untuk R1, di mana entitasnya adalah akun dan shop. Untuk R2 yaitu has product, entitasnya shop product. R3 order contents gitu ya, entitasnya adalah pesanan dan produk. Kemudian R4 adalah has SKU, dia sebagai binary, entitasnya adalah produk dan SKU. R5 dia stock move, entitasnya adalah SKU pergerakan. R6 adalah price by binary, entitasnya adalah SKU dan harga. R7 adalah has ticket sebagai binary, entitasnya adalah shop ticket. R8 dia tiket reverse binary, kemudian entitasnya adalah tiket dan pesanan. R9 adalah place at binary, entitasnya adalah pesanan dan shop. R10 ada review sebagai binary, entitasnya adalah ulasan produk dan produk. R11 sebagai review by binary, entitasnya ulasan produk dan akun pembeli. R12 adalah metric of binary, di mana entitasnya metric performs dan shop. R13 yaitu applies to binary, entitasnya adalah promo dan harga.
Dan R14 adalah promotes binary dengan entitasnya adalah iklan dan produk. Selanjutnya ada R15, feature sebagai binary, entitasnya adalah shop dan produk. R16, add type search sebagai binary, entitasnya adalah iklan dan iklan pencarian. R17, add type discovery sebagai binary, entitasnya adalah iklan dan iklan discovery. R18, add type banner sebagai binary, entitasnya adalah iklan dan banner. R19, promo fix sebagai binary, entitasnya adalah promo dan fix discount. R20 adalah promo persen sebagai binary, entitasnya adalah promo dan persen discount. R21, promo cashback sebagai binary, entitasnya adalah promo dan cashback. R22 adalah tiket shipping sebagai binary, entitasnya adalah tiket dan tiket pengiriman. R23, tiket payment sebagai binary, entitasnya adalah tiket dan tiket pembayaran. R24, tiket order sebagai binary, entitasnya adalah tiket dan tiket pesanan. R25, tiket refund sebagai binary, entitasnya adalah tiket dan tiket refund. R26, tiket cancel sebagai binary, entitasnya adalah tiket dan tiket batal order. R27, tiket buyer side, entitasnya adalah tiket dan buyer tiket. R28, tiket seller side sebagai binary, entitasnya adalah tiket dan seller tiket. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke narasi relasi antar entitas. Yang pertama ada relasi akun dengan shop, di mana setiap akun dapat memiliki maksimal satu shop. Relasi ini 1/1 dengan partisipasi total pada shop dan parsial pada akun. Lalu masuk nomor 2, relasi shop dengan produk, di mana setiap shop dapat memiliki banyak produk, sedangkan setiap produk wajib dimiliki oleh tepat satu shop. Lalu ke relasi pesanan dengan produk, di mana pesanan harus berisi minimal satu produk, sementara produk bisa saja tidak pernah dipesan. Lalu yang keempat ada relasi produk dan SKU, di mana produk bisa memiliki banyak SKU variasi, tapi satu SKU hanya memiliki satu produk. Yang kelima ada relasi SKU dan pergerakan stok dan harga, di mana setiap SKU memiliki catatan pergerakan stok 1/n. Lalu juga ada relasi shop dengan tiket dan pesanan, di mana shop dapat memiliki banyak tiket layanan pelanggan 1/n, sementara tiket selalu terkait ke satu shop. Lalu ada relasi shop dengan pesanan, di mana satu shop dapat menerima banyak pesanan atau 1/n, sedangkan setiap pesanan dapat hanya terkait dengan satu shop. Lalu ada relasi produk dengan ulasan produk dan akun, di mana produk dapat memiliki banyak ulasan atau 1/n, sedangkan setiap ulasan ditulis oleh satu pembeli. Lalu relasi shop dengan metric performa, di mana shop memiliki catatan performa tiap periode 1/n. Lalu ada relasi promo dengan harga, di mana setiap promo dapat diterapkan banyak harga, sedangkan satu harga SKU hanya boleh terkait dengan 0 atau satu promo. Lalu ada relasi iklan dengan produk, di mana setiap iklan wajib mempromosikan minimal satu produk, sebaliknya tidak semua produk harus diiklankan. Lalu ada relasi shop dengan produk, di mana relasi ini menghubungkan shop dengan produk yang ditonjolkan di etalase toko, di mana tidak semua produk otomatis ditampilkan sebagai fitur, dan shop bisa saja tidak menampilkan produk apapun. Lalu ada relasi iklan dengan iklan pencarian, di mana setiap iklan dapat memiliki tipe penempatan pencarian dengan overlapping specialization dan partisipasi total pada subclass. Lalu ada relasi iklan dengan iklan discovery, di mana setiap iklan dapat memiliki tipe discovery ad. Subclass ini menyimpan atribut ad placement. Lalu ada relasi iklan dengan iklan banner, di mana setiap iklan dapat berupa banner ads, dan subclass ini memiliki atribut ad size. Lalu ada relasi promo fix diskon, di mana promo dapat memiliki bentuk potongan harga tetap fix, dan relasi ini bersifat total pada subclass dan bersifat disjoint. Lalu ada relasi promo persen diskon, di mana promo dapat berupa diskon persentase, subclass ini menyimpan atribut persen. Lalu ada relasi promo cashback, di mana promo dapat berupa cashback, subclass ini menyimpan atribut CB amount. Lalu ada relasi tiket dengan tiket pengiriman, di mana tiket layanan pelanggan dapat dikategorikan sebagai pengiriman, di mana subclass ini memang atribut relasi dan partisipasi parsial pada superclass. Lalu ada relasi tiket dengan tiket pembayaran, di mana subclass ini menyimpan atribut cara bayar dan merepresentasikan tiket terkait pembayaran. Lalu ada relasi tiket dengan tiket pesanan, di mana subclass ini menyimpan atribut tipe pesanan dan merepresentasikan tiket terkait tipe order. Lalu ada relasi tiket dengan tiket refund, di mana subclass ini menyimpan atribut recent refund dan termasuk share subclass pada proses refund. Dan ada relasi tiket dengan tiket batal order, di mana subclass ini menyimpan atribut recent batal dan merepresentasikan pembatalan order. Lalu ada relasi tiket dengan bayar tiket, di mana subclass ini menyimpan atribut poin komplain. Dan yang terakhir ada relasi tiket dengan seller tiket, di mana subclass ini menyimpan atribut poin pelanggaran digunakan untuk pelacakan pelanggaran penjual, dan relasi ini bersifat disjoint dan parsial. Lalu di sini ada diagram enhanced entity relationship diagram,
mungkin lebih jelasnya kita pindah ke sini. Oke. Di sini ada entity akun di mana memiliki recursive relationship ya, referral, di mana Amin adalah 0,n sebagai referrer dan 0,1 sebagai referee. Lalu dia mempunyai relasi review by ke ulusan produk. Lalu ulusan produk punya relasi review ke produk. Lalu dari produk di sini mempunyai relasi promotes ke iklan, di mana iklan sendiri di sini mempunyai relasi overlapping sebagai iklan sebagai superclass, dan iklan pencarian, iklan discovery, dan iklan banner sebagai subclassnya. Lalu produk sendiri di sini mempunyai relasi ke shop dengan hash produk dan fitur, lalu punya relasi ke pesanan dengan order konten, dan punya relasi SKU ke SKU. Lalu dari shop sendiri punya relasi metric of ke metric performa, dan punya relasi hash tiket ke tiket. Lalu tiket sendiri di sini punya sebagai superclass, mempunyai subclass. Di sini ada beberapa ya, tipenya disjoin, dan di sini ada tiket refund di sini sebagai share subclass ya. Lalu di sini ada SKU, di sini punya back entity-nya pergerakan stok. Lalu SKU juga punya relasi price by ke harga, dan harga punya relasi price to ke promo, di mana promo sendiri di sini sebagai superclass, punya subclassnya fixed discount, percent discount, cashback dengan tipenya disjoin. Oke, mungkin lanjut ke tabel skema oleh Mas Rian kembali. Selanjutnya ada mapping diagram pemetaan. Yang pertama ada entitas buyer ticket, seller ticket, tiket pengiriman, tiket pembayaran, dan tiket pesanan sebagai subclass dari entitas tiket, di mana masing-masing subclass memiliki foreign key ticket ID yang merujuk ke tiket ID di superclass. Kemudian ada metric performa yang memiliki composite primary key, yaitu metric ID dan shop ID, di mana shop ID merujuk ke shop ID di entitas shop. Lalu ada entitas akun yang memiliki primary key account ID dan juga foreign key referrer ID yang merujuk ke dirinya sendiri di atribut account ID karena relasi rekursif. Lalu ada rekening bank yang memiliki atribut account ID yang merujuk ke account ID di entitas akun. Lalu ada entitas shop yang memiliki primary key shop ID dan foreign key account ID yang merujuk ke account ID di entitas account. Lalu ada entitas alamat yang memiliki atribut shop ID yang merujuk ke shop ID di entitas shop. Kemudian ada entitas ulasan produk yang memiliki primary key ID ulasan dan foreign key account ID yang merujuk ke account ID di entitas akun, dan juga foreign key product ID yang merujuk ke product ID di entitas produk. Lalu ada entitas feature yang memiliki composite primary key, yaitu shop ID dan product ID, di mana shop ID merujuk ke shop ID di entitas shop, dan juga product ID yang merujuk ke product ID di entitas produk. Lalu ada order contains yang memiliki composite primary key dari order ID dan product ID, di mana order ID merujuk ke order ID di entitas pesanan dan product ID merujuk ke product ID di entitas produk. Lalu ada entitas produk yang memiliki primary key product ID dan foreign key shop ID yang merujuk ke shop ID di entitas shop. Kemudian ada entitas SKU yang memiliki primary key SKU ID. Kemudian ada entitas pergerakan stok yang memiliki composite primary key dari movement ID dan SKU ID. Ada juga foreign key product ID yang merujuk ke product ID di entitas produk. Lalu ada entitas pesanan yang memiliki primary key order ID dan foreign key shop ID yang merujuk ke shop ID di entitas shop. Kemudian ada entitas order item yang memiliki
atribut order ID yang merujuk ke order ID di entitas pesanan dan product ID di entitas produk. Lalu ada entitas harga yang memiliki primary key price ID dan foreign key SKU ID dan status SKU yang merujuk ke entitas SKU dan pergerakan stok. Kemudian ada entitas applies to yang memiliki composite primary key dari price ID dan promo ID. Lalu ada entitas promo yang memiliki primary key promo ID. Kemudian ada entitas fixed discount, percent discount, dan cashback yang masing-masing memiliki atribut promo ID yang merujuk ke promo ID di entitas promo. Selanjutnya ada entitas promotes yang memiliki composite primary key dari Edge ID dan product ID, dan juga atribut product ID yang merujuk ke entitas produk. Lalu ada entitas iklan pencarian, iklan discovery, dan iklan banner yang masing-masing memiliki atribut Edge ID. Mungkin itu saja. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai analisis kebutuhan basis data, desain basis data konseptual, dan desain basis data logika, studi kasus manajemen penjual Shopee. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.